Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ba'da amma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya, salawat serta salam adalah kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai pada alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah, yang terhormat Ibu Sonya Anggreni selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 51 Payakumbuh. Selanjutnya rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Guru SDN 51 Payakumbuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Revi Susanti Effendi. Kepada Ibu Revi Susanti Effendi, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam penghormatan saya tempatkan kepada pembawa acara terdahulu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kali ini saya akan mencoba memaparkan atau mendiseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Revi Susanti Effendi, SPD, guru kelas 3 SDN 51 Payakumbuh. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung agar terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Berhubung untuk semester depan, sekolah kita akan melaksanakan program sekolah penggerak, maka saya rasa ilmu yang akan kita sajikan hari ini semoga nanti bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu guru, adapun materi presentasi yang akan saya sampaikan adalah berupa konsep budaya positif, makna disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita lanjutkan, saya ingin Bapak dan Ibu larut terlebih dahulu dalam suatu kasus. Misalnya seperti ini. Anggap saja Ibu sedang memegang sebuah benda yang sangat berharga. Kita sembunyikan di dalam kepala tangan kita. Kemudian benda itu harus kita pertahankan hingga titik darah terakhir. Nah, pertanyaannya, jika ada orang lain yang menginginkan benda tersebut, apakah Bapak Ibu mau memberikannya? Tidak. Oh tidak ya Bu ya. Nah, kalau seandainya ada datang seorang teman yang ternyata juga membutuhkan benda tersebut, lalu beliau membujuk Bapak Ibu, karena beliau sangat membutuhkan, dengan segenap rayuan beliau meminta agar Ibu dan Bapak menyerahkan benda tersebut. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk memberikannya? Tidak. Tidak ya Pak ya. Nah, atau datang lagi seseorang dengan penuh paksaan dan ancaman meminta benda tersebut. Bagaimana tindakannya Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Tetap mempertahankannya ya Bu ya. Nah, inilah tujuan utama kita. Kenapa? Karena disiplin positif itu terbentuk atas keinginan diri kita sendiri, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Baik itu pengaruh buruk atau pengaruh baik, itu tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk mempertahankan dan melakukan budaya positif tersebut. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, saya akan coba memaparkan konsep budaya positif. Apa saja yang termasuk pada konsep budaya positif tersebut? Yang pertama, perubahan paradigma belajar
kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin kita baru mendengar ya Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya restitusi itu? Nah, ayo kita bahas bersama. Oh baiklah Bapak dan Ibu hebat, kita perhatikan di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori dan berkembang menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa saja? Nah, yang pertama, ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa tingkah laku murid itu bisa kita kontrol. Kita bisa menginginkan seperti apa murid tersebut bertingkah laku di sekolah. Ternyata pandangan tersebut salah Bapak dan Ibu guru. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena si murid tersebut juga menginginkannya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol perilaku siswa kita di sekolah. Namun dalam waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak atau perasaan jenuh yang dia rasakan membuat dia berontak untuk menolak bujukan tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu guru, bahwa misalnya seorang anak melakukan kesalahan, kemudian kita bawa dia larut akan rasa bersalahnya, sehingga kita berharap dia mampu untuk mengubah perilakunya. Namun ternyata semua itu tidak tepat kita lakukan. Menggunakan penguatan positif, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini juga cenderung kita lakukan dalam proses pembelajaran. Pokoknya semua murid ya Bapak Ibu kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Kita paksakan mereka, hei ayo kamu belajar dengan giat supaya kamu pintar. Ternyata konsep yang kita laksanakan selama ini adalah salah. Orang dewasa belum menyadari bahwa perilaku manusia itu memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk, karena nantinya akan timbul rasa dendam di hati anak. Rasa tersebut akan selalu dia ingat sampai akhir hayatnya. Mungkin setelah dewasa nanti dia akan sampai kepada temannya, oh saat saya sekolah dulu, saya diberi hukuman oleh bapak ini. Bapak ini mempermalukan saya, sakit hati saya. Hal tersebut terbawa hingga ia dewasa nanti, sehingga ia menimbulkan rasa dendam kepada gurunya tersebut, dan proses pembelajaran yang dilaluinya juga tidak akan efektif. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah untuk melakukan pendekatan teori kontrol tersebut? Menurut Stephen R. Covey, prinsip central leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang psikologis. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, di sini kita diminta untuk merubah mindset kita. Kita bukan lagi sosok yang harus ditakuti atau dipatuhi oleh murid-murid. Jadilah diri kita itu sebagai sosok sahabat yang disayangi, yang dikagumi, dan yang diidolakan oleh para murid kita. Kemudian yang kedua, makna disiplin positif
positif dan nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada diri murid untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sedang memiliki motivasi tersebut, berarti mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka yang panjang. Dan motivasi tersebut tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Ini berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan di awal tadi Bapak dan Ibu, bahwa jika murid tersebut melakukan disiplin positif atas keinginannya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, kemauannya sendiri, maka insya Allah disiplin tersebut akan berlangsung secara konsisten dan akan diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena mereka tidak akan takut kepada hukuman ataupun konsekuensi yang mereka terima. Mereka yakin bahwa dengan melakukan disiplin diri, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depannya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan terpengaruh kepada penghargaan, pujian, hukuman yang akan mereka terima, namun berdasarkan dari keinginan diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang harus kita terapkan di sekolah? Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Dosen mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Adapun tujuan mulia ini mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai mulia yang dianut oleh seseorang atau yang diyakini oleh murid kita. Kemudian kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang akan kita terapkan nantinya, itu adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di sini dapat Bapak dan Ibu lihat ada 6 dimensi yang ingin kita capai yang ada dalam diri murid kita. Apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kita juga menginginkan murid kita itu berpendidikan global. Ia mampu menghormati suku bangsa dari daerah lain, mampu menghargai dan mampu merasakan bahwa mereka itu satu, yaitu sama-sama anak Indonesia. Selanjutnya, dimensi yang kita inginkan ada dalam diri anak kita adalah dimensi bergotong royong. Di sini kita menginginkan mereka itu selalu berkolaborasi untuk melakukan segala kegiatan pembelajaran. Nah, disinilah nanti akan muncul rasa dalam diri anak itu bahwa mereka selalu dibutuhkan dan diterima di dalam komunitas belajarnya. Berikutnya yang keempat, dimensi kreatif. Nah, inilah yang sangat kita inginkan ada pada diri anak. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, anak sudah memperoleh banyak sekali ilmu dari Google ataupun YouTube. Nah, dari YouTube yang mereka peroleh, mereka bisa berkreativitas. Misalnya, anak-anak zaman sekarang sudah canggih-canggih ya Ibu ya, sudah pandai ngapalin TikTok, sudah bisa bikin akun YouTube sendiri. Nah, ini kita arahkan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mensukseskan tujuan pembelajarannya melalui sosial media yang mereka lakukan. Jika sekarang kan semata-mata anak kita yang dilakukan di TikTok itu goyang-goyang yang lagi viral ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bimbing anak
kita. Contohnya saja, kemarin waktu di kelas 4, saya sudah pernah mengupload video pembelajaran, yaitu berupa nyanyian tentang rumus rumus luas dan keliling segitiga, persegi panjang dan persegi. Kemudian saya upload di dalam akun media sosial TikTok saya, dan itu tanggapan dari mereka luar biasa. Girang sekali mereka. Wah, kita bisa tampil, ya bisa dilihat oleh orang lain. Rasa inilah yang memicu mereka nantinya untuk lebih beraktivitas, sehingga mereka lebih giat lagi membuat video-video yang terkait dengan proses pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya, dimensi yang akan kita capai adalah bernalar kritis, di mana setiap anak itu mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Jangan lagi kita bantu, jangan lagi kita arahkan. Oh nak, kalau kamu misalnya menghadapi masalah seperti ini yang harus kamu lakukan. Jangan demikian Bapak dan Ibu guru. Berikanlah mereka kesempatan untuk memikirkan sendiri apa solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, tugas kita bagaimana? Kita hanya membimbing, memperhatikan, dan yang paling utama mengapresiasi positif setiap tindakan yang mereka lakukan. Karena dengan apresiasi tersebut akan menambah motivasi siswa untuk melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian, Bapak dan Ibu guru hebat, dimensi berikutnya adalah dimensi mandiri. Mereka mampu melakukan apapun itu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri, tanpa berharap bantuan dari orang lain. Dan yang mungkin itu 6 dimensi yang kita inginkan ada dalam diri murid-murid kita. Dan inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal berupa profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu guru. Ada pun teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita cenderung menyimpulkan bahwa motivasi, hukuman, dan penghargaan itu hampir mirip. Bukankah begitu Bapak Ibu guru? Sebenarnya ketiga poin ini berbeda sekali. Apa saja 3 motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah yang memotivasi manusia untuk bersikap, berperilaku, dan bertingkah laku, karena mereka tidak ingin dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid-murid kita cenderung mau menyelesaikan, misalnya kita beri beberapa soal, aku bisa Bu. Kenapa? Karena dia mengharapkan ujian, dia mengharapkan itu Bapak dan Ibu guru, dia mengharapkan bahwa dia diakui, wah aku murid yang sangat pintar di kelas ini, aku mampu tampil terdepan. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian ada lagi motivasi perilaku manusia untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih makna ketiga kata tersebut? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, bila terjadi suatu pelanggaran, tentunya sesuatu pun harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun, alangkah baiknya jika kita lakukan hal tersebut dengan tindakan restitusi. Lagi-lagi kalimat restitusi mungkin baru kita dengar ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya maksud dari restitusi tersebut? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baiklah Bapak dan Ibu guru, bisa terlihat di sini bahwa restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jika saya melakukan kesalahan ini, nantinya saya menjadi orang seperti apa? Inilah yang akan ingin kita timbulkan ada di dalam diri murid-murid kita. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat Chaucer pada tahun 1996. Baiklah, ada ibu dulu kita lanjutkan. Hukuman dan konsekuensi. Mari kita sejenak untuk merefleksi diri kita. Apakah kegiatan yang selama ini kita lakukan itu termasuk kepada hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, anak kita minta untuk mencatat 50 kali di dalam bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena dia terlambat ke sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, apakah hal tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bu? Iya, Bu Ani menjawab hukuman. Bapak gimana Pak? Menurut Bapak? Iya, hukuman juga ya Pak ya. Ya, berarti Bapak dan Ibu guru hebat sudah memahami apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian kasus yang kedua, anak diminta untuk berlari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau resiko apa? Konsekuensi? Hukuman lagi ya Bu ya. Karena hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali. Ngapain anak-anak didik kita disuruh lari keliling lapangan? Ternyata mereka hanya terlambat beberapa menit saja. Tentunya hal tersebut akan membuat mereka nantinya tidak akan konsentrasi dalam belajar, karena mereka udah kecapean, udah keringatan, sehingga apa yang disampaikan guru nantinya tidak akan mampir di pikiran mereka. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat. Kasus yang ketiga, anak diminta untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, bagus sekali Ibu. Ini merupakan konsekuensi atas tindakan salah yang sudah dia lakukan. Anak tersebut coret meja nih. Jadi kita suruh, ayo hapus kembali, perbaiki kembali kesalahan kamu tersebut. Nah kemudian yang keempat, murid diminta untuk melakukan push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya Bu ya, iya benar sekali Bu. Lagi-lagi tidak ada sangkut pautnya. Apa sih sangkut pautnya? Push up dengan masker? Tidak ada kaitannya Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian yang kelima, anak diminta untuk mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Iya benar sekali Bapak dan Ibu guru. Ini merupakan konsekuensi atas tindakan salah yang dia lakukan. Dia robek buku temannya dan dia wajib menggantinya sebagai bentuk dari tanggung jawab pada diri. Kemudian yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Oh, ini gaya guru zaman dahulu ya. Nah, karena tidak bisa jawab pertanyaan. Misalnya si Bayu, kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini, bawain baju depan. Angkat kakimu satu, cewek selingamu. Nah, ini kebiasaan kita zaman dahulu ya Bapak Ibu. Nah, apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Benar sekali. Karena lagi-lagi tidak ada kaitannya angkat kaki dengan menjawab pertanyaan. Kemudian yang kasus ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja karena dia nggak sengaja tersenggol saat ia belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Benar sekali Bapak Ibu. Ini merupakan konsekuensi atas tindakannya tersebut. Yang kedelapan, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugasnya karena ia terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Benar sekali Ibu. Ini merupakan konsekuensi karena ia datang terlambat. Jadi dia harus melanjutkan pembelajarannya 10 menit saat jam istirahat. Kemudian kasus berikutnya, anak diminta untuk berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Tergantung namanya, tergantung gurunya. Kalau ini mediocre bisa jadi ini konsekuensi, tapi kalau tidak itu hukuman. Iya, benar sekali. Ya, hal ini tergantung dengan tujuan pembelajaran kita. Apakah saat itu pembelajaran yang dilakukan guru melakukan pemanasan keliling lapangan dahulu, kemudian anak yang terlambat tadi kita suruh keliling pulang lagi, itu termasuk konsekuensi juga yang harus kita terima. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar sekali Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali pemahaman kita ternyata ya Bapak Ibu. Semoga dengan apa yang kita pahami hari ini, kita bersiap untuk menyongsong kurikulum IDK yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Januari. Maju terus guru hebat SDN 51 Payakumbuh. Yuk kita lanjut berikutnya. Yang keempat, yang akan kita bahas itu adalah keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan fondasi atau arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Membentukkan keyakinan sekolah atau kelas itu melalui beberapa hal. Yang pertama, kita harus paham dahulu bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, yang kedua, keyakinan kelas berupa penguatan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jangan gunakan kata jangan. Contoh, jangan bermain saat guru menerangkan pembelajaran. Itu bukan keyakinan kelas yang baik. Apa seharusnya yang kita jadikan keyakinan kelas? Mari fokus saat guru menerangkan pelajaran. Jadi kita gunakan kalimat positif Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Bisa saja kita cantumkan 4 atau 5 keyakinan yang ada di kelas kita masing-masing, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan syura pendapat. Jadi keyakinan kelas ini bukan kita guru yang menetapkan Bapak Ibu guru, tapi kita minta pendapat murid-murid kita. Bagaimana menurut Muna keyakinan kelas yang harus kita yakini, yang harus kita terapkan? Biarkan mereka untuk mengeksplor pendapat mereka masing-masing. Nanti kita tampung, kita diskusikan bersama mana yang lebih baik yang akan kita gunakan. Kemudian buatlah berupa poster dan tempelkan dalam ruangan kelas. Seperti yang ada di sebelah sana, itu masih tertulis peraturan kelas ya. Sebenarnya itu merupakan keyakinan kelas 3. Kita lanjut. Keyakinan kelas ini contohnya apa saja? Ini contoh keyakinan kelas 3 yang sudah kami rancang bersama murid-murid kelas 3. Yang pertama, belajar dengan hati yang gembira. Ini harus diyakini dalam diri anak. Jika mereka belajar dengan gembira, maka pembelajaran itu akan terasa menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, mereka harus saling menghargai antar sesama. Senantiasa melakukan yang terbaik, berkomitmen mengerjakan tugas sampai selesai, dan senantiasa membantu teman yang membutuhkan. Baik Bapak dan Ibu guru, kita lanjut. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksudnya di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, tentang keinginan memiliki rumah, dan keinginan untuk mendapatkan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Adapun komponen psikologis
kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Bapak dan Ibu guru, apa sih maksudnya kebutuhan penguasaan tersebut? Yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi-prestasinya dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, dan ia merasa memiliki harga diri. Lanjut, kebutuhan berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan pilihannya yang tinggi menginginkan pilihannya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Selanjutnya, kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan bermain. Kita lanjut Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apa saja yang 5 tersebut? Yang pertama, kita bisa diposisikan sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling ideal yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Kita akan ulas satu persatu ya Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Perkataan yang sering terlontar oleh posisi penghukum ini adalah, "Hei, patuhi aturan saya," atau "awas kamu ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesainya." Itu merupakan contoh kata-kata yang sering dilontarkan oleh guru yang berada di posisi penghukum. Ini sangat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis murid-murid. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Mereka merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Ada contoh perkataan yang sering keluar pada posisi pembuat merasa bersalah ini adalah, "Ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begitu?" Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun ia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya adalah terjalin hubungan baik antara guru dan murid tersebut. Dan negatifnya, jika kita suatu saat tidak melakukan pembelaan atau tidak membantu murid tersebut, maka ia akan merasa kecewa. Nah, perkataan yang sering terlontar jika berada dalam posisi ini adalah, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu kamu membereskan masalah tersebut." Ini contoh perkataan yang sering terlontar jika kita merasa berada di posisi sebagai teman.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo Ibu. Dan yang terakhir, inilah yang paling ideal yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Apa itu Bapak dan Ibu guru hebat? Yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita adakan kolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada perkataan yang sering terlontar adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu juga meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi inilah yang ideal yang saya katakan tadi kepada Ibu Guru. Kenapa? Karena murid akan merasa dirinya nyaman menyampaikan keluh kesahnya kepada kita. Mereka akan terbiasa untuk menyampaikan apa isi hati mereka, apa yang ada di pikirannya. Kemudian kita bantu, kita bimbing mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun bukan berarti kita yang memberikan solusi ya Bapak dan Ibu. Kita biarkan anak untuk menciptakan solusi mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu mengenai strategi restitusi. Ada 3 langkah dalam strategi 3 restitusi yang harus kita laksanakan adalah yang pertama sekali itu menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Ini sudah berdasarkan survei ya Bapak Ibu ya. Biasanya anak yang bermasalah itu mereka mencari perhatian dari kita dulu, atau bahkan perhatian tersebut tidak mereka peroleh dari rumah. Biasanya mohon maaf ya, anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang notabene sedang bermasalah itu akan merubah karakter dirinya. Kemudian kalau kita ingin menjadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, berbuat salah itu gak apa-apa. Ibu juga pernah kok melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang di dunia ini pasti pernah berbuat salah. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Nah, sekarang kita bukan bahas, kita bukan cari siapa yang benar dan salah dalam kasus ini, tapi ayo kita bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Ibu yakin dengan berkolaborasi bersama kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Karena kamu berhak untuk melakukan hal tersebut. Bisa saja terjadi masalah karena si anak ini merasa diremehkan oleh temannya. Kemudian bertengkar. Jangan langsung kita stop. Kamu kenapa? Kok bertengkar terus? Mau jadi jagoan ya? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu. Kenapa alasan kamu memukul teman? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tindakan kamu sudah benar? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah? Inilah yang harus kita lakukan dalam posisi kontrak sebagai manajer. Lanjut ini. Yang kedua, tindakan berikutnya adalah kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Kemudian seorang guru juga dapat memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang lebih proaktif
mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kalimat-kalimat yang akan kita katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebenaran mereka. Kita harus terapkan nada yang bikin anak tersebut merasa nyaman untuk mengutarakan isi hatinya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga, yang penting bagimu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menempatkan sikap yang baru, yang lebih baik lagi. Nah, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, motivasi dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah menurutmu nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau gak menjadi orang yang seperti apa? Apakah menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk? Kita gali pendapat dari siswa kita tersebut. Dan Bapak dan Ibu guru hebat, kemarin saya sudah mencoba melakukan proses penerapan ketiga restitusi. Nah, ini mungkin suara pada video ini agak keras ya Bapak dan Ibu, karena kebiasaan saya ngomongnya keras. Sebenarnya kalau untuk penerapannya itu kita gunakan dengan nada yang lembut, yang dapat membuat murid-murid kita menjadi nyaman. Seperti apakah contoh penerapannya? Mari kita putar video berikut ini. Sebentar ya Bapak Ibu, ada masalah teknis. Bapak Ibu, nggak bisa ternyata diperbesar ya Bapak Ibu. Kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, kita perbesar dulu suaranya. Udah pelan-pelan besarnya.
Dan mulai terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak dan Ibu guru, ini sedikit kesalahan teknis sehingga suaranya tidak terdengar. Baiklah, saya akan coba menjelaskan isi dari video tersebut. Ya, pada suatu hari, pada suatu ketika itu terjadi suatu permasalahan di kelas saya, di mana seorang murid saya itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian dia ragu-ragu, dia takut untuk masuk, sementara saya sedang mengajarkan pelajaran kepada murid-murid yang lainnya. Kemudian saya panggil dia, ayo nak, masuk nak. Gak usah takut. Kemudian saya tanyakan, kenapa bisa terlambat nak? Dia menjelaskan kalau ternyata dia itu terlambat karena dia ketiduran. Kenapa bisa ketiduran? Karena tadi malam dia nonton TV hingga larut malam. Kemudian saya tanyakan kembali, keyakinan apa yang dia yakini? Kemudian apakah ia merasa kalau kegiatan yang dilakukannya itu apakah salah atau sudah benar? Kemudian saya tanyakan kembali, maukah kamu memperbaikinya? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dan alhamdulillah, anak tersebut dari yang semula takut, ragu, karena dia takut nanti diberi hukuman, takut dikucilkan, takut dicemooh oleh teman-temannya karena terlambat, karena pendampingan yang kita berikan. Karena kita melakukan positif control manager tadi, ia merasa tidak ragu lagi. Ia menjadi lebih nyaman dan hingga ia meyakini bahwa tindakannya tersebut adalah salah dan ia mau memperbaiki kesalahan tersebut dengan berjanji tidak akan menonton TV hingga akhir tahun. Nah, ini kasus yang kedua, Bapak dan Ibu guru. Baiklah Bapak dan Ibu guru, dari kasus yang kedua, ini terjadi perselisihan antara dua orang murid saya. Yang satu itu sedang ingin sekali tekun sekali mengerjakan latihan ini. Namun murid yang di sampingnya itu telah selesai menyelesaikan tugasnya. Kemudian dia mengajak temannya ini untuk ngobrol. Tapi temannya tersebut tidak mau. Akhirnya ditarik-tariklah bukunya sehingga buku tersebut menjadi robek. Kemudian anaknya bukunya robek tadi itu marah, mengeluarkan suara yang keras dengan geprek meja. Kemudian saya dekati, saya tanyakan, apa masalah yang terjadi? Nah, ini bu. Mereka saling menyalahkan. Namun kita perlu melakukan penguatan di sini bahwa kita tidak mencari siapa yang salah dalam kasus ini. Namun kita berikan mereka keyakinan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah sama-sama salah. Anak yang pertama udah salah, dia meyakini dia salah karena telah mengganggu temannya saat belajar. Dan anak yang kedua juga nanti meyakini bahwa seharusnya dia nggak boleh marah, nggak boleh emosi. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu guru hebat? Mereka berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut hingga mereka menyepakati bahwa buku temannya robek tadi akan segera diganti. Kemudian saya juga meminta tanggapan dari siswa-siswa saya yang sedang mengalami kasus tersebut. Saya minta bagaimana perasaannya jika ibu menangani permasalahan yang terjadi denganmu tanpa menghukumi kamu, tanpa memarahi kamu. Nah, ini yang mereka lontarkan.
Bapak dan Ibu guru. Mereka merasa senang, mereka merasa nyaman, mereka menyadari bahwa mereka salah, dan mereka berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu guru, mungkin hanya sekian pemaparan tentang pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, jadi nantinya jika Bapak dan Ibu masih belum paham, ayo kita bersama-sama berkolaborasi. Kita ciptakan terlebih dahulu yaitu keyakinan kelas. Bagaimana kita menciptakannya? Yang pertama kita rancang dulu visi kelas kita. Kita mau kelas seperti apa? Kelas ideal seperti apa yang akan kita wujudkan? Ini kita rancang, bukan sendiri Bapak dan Ibu guru. Kita libatkan siswa kita. Mungkin hanya sekian, dan saya berharap seiring berjalannya waktu nanti kita bisa berbagi ilmu kembali sehingga kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Dan apabila guru semuanya bergerak, insya Allah Indonesia akan maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Rafi Susanti Effendi yang telah memaparkan apa itu tujuan dari guru penggerak.